semua karena kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami patut bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Biarlah puji-pujian itu menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah senang dipuji, disembah, ditinggikan, dimuliakan. Engkau tak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Penyertaan Tuhan hari lepas hari. Kami merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji Tuhan pada pagi hari. Semua karena kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami rindu selalu mendekat kepadamu. Kami rindu mengerti segala jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saatnya kami akan ditaburkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja ya Tuhan bagi hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan. Biar pengurapan Allah ada bagi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dan setiap kami yang mendengarnya ya Tuhan, bukakan tanah hati kami diisi oleh firman-Mu. Karena firman-Mu itu yang memberikan, oh Tuhan, jalan keluar di saat kami menghadapi persoalan pergumulan kami pada malam hari ini. Engkau tahu segala pergumulan kami ya Tuhan. Kami hanya bawa kepadamu Tuhan. Engkau yang menyertai kehidupan kami. Terlebih untuk pelayanan gereja kami. Kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dengan cara-Mu ya Tuhan. Kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Engkau yang membawa kami ya Tuhan, supaya kami lebih dekat lagi kepadamu, lebih mencari Tuhan. Karena hanya dekat Allah ada damai sejahtera dan tenang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, saatnya juga Tuhan kami akan membawa persembahan kami. Tuhan, kecil besar Tuhan, Engkau yang memberi berkat bagi kami. Oh Tuhan, kami hanya serahkan selanjutnya ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Allah ada bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mengampuni segala salah dosa kami, kekurangan kelemahan kami di hadapan-Mu. Layakan kami pada malam hari menerima lagi firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita memberi persembahan yang Injil mau diwartakan, bukalah hati hai teman, dengar panggilan Tuhan, janganlah engkau enggangkan, ya inilah waktumu, jangan kau keraskan hatimu, pikir dahulu pendapatan, sesat kemudian tak ada gunanya. Kepada Tuhan, kesembuhan di tempat ini, tentu kamu pelajaran memberikan kekuatan kita. Dan kita datang di tempat ini, kita datang memuji Tuhan dengan firman Tuhan. Nama kalian firman Tuhan juga kita lakukan yang baru. Dan tentunya seluruh bangsa dalam doa supaya ya kita satu roh. Firman Tuhan, kita harus satu roh. Kalau satu roh, kita sejahtera. Dan kalau kita satu roh, nah itu jalan bersama-sama. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan, koordinator dan semua yang ada yang percaya bahkan firman Tuhan
Tuhan. Sebagai kasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita atau Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Titus 2 ayat 11 hingga ayat 13. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan Allah, kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Seperti yang dikasihi Tuhan oleh Tuhan, ini adalah kitab yang tentunya semua tahu surat Paulus. Jadi surat Paulus, apa sebab ini dinyatakan kitab surat-surat atau kisah para rasul. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena dulu itu Alkitab belum berbentuk seperti ini. Alkitab yang banyak kali saya katakan masih dari kayu, sehingga ada yang dinamakan papirus di tengah. Nah, dari papirus itu maka dibentuk, ada bisa untuk menulis. Nah, itu yang dipakai pada waktu itu. Tapi kita sekarang ini, di tangan kita memang semuanya dari kayu juga. Ini kertas-kertasnya dari kayu, baru diolah begitu rupa, sehingga dia jadi Alkitab. Nah, di Alkitab inilah kita tidak melihat kayunya, kita tidak melihat kertasnya, tetapi kita melihat isi daripada kertas ini. Dan di sini saudara yang dikasih Tuhan, kita diperdengarkan oleh firman Tuhan, kita sudah beroleh kasih karunia dari Allah. Nah, karena kita punya kasih karunia dari Allah, sehingga hati kita itu dibentuk oleh Allah dan bentukan dari Allah. Hari ini kita berada di sini, kita beribadah di sini. Itu karena proses Allah, bukan karena rutinitas kita mau ibadah rayu. Enggak. Ini adalah suatu gerakan Tuhan yang Tuhan gerakan kepada kita semua, kepada manusia yang tentunya penuh dengan dosa. Ya, kita semua ini orang berdosa. Nanti jadi trek kalau mati kan. Nah, tapi kalau dalam keadaan begini, rentan dengan dosa. Apa sebab rentan dengan dosa? Dan pergaulan kita, dalam kehidupan kita ada banyak strata kehidupan manusia. Ada manusia yang kepala batu, ada manusia yang cerewet, ada manusia yang salah-salah bilang, ada manusia yang minta bikin surat, ada manusia yang teguh, walaupun sudah dihantam sana sini, nah dia berjalan terus. Nah, itulah yang kita baca pada saat ini, karena kita sudah peroleh kasih karunia yang dari Allah itu sendiri. Nah, Allah berikan kepada kita agar supaya kita itu lurus, agar supaya kita itu punya mental untuk kebenaran, punya mental untuk menyelesaikan, punya mental tidak memperpanjang sesuatu. Orang juga ini sudah dikasih Tuhan banyak sekali kesalahpahaman. Tetapi kalau sampai saat ini kita masih ada bersama-sama, kita anggap itu adalah suatu sekolah kelakuan dari yang diizinkan oleh Tuhan. Ada banyak kali kita dikecewakan, ada banyak kali kita mengalami hal yang bentuk bertentangan dengan kita orang semua program, orang semua berpikiran. Tapi itu kita bisa atasi karena apa? Kita punya Roh Allah yang telah membentuk kita. Jadi semarah-marah kita pun tetap itu bisa diredam oleh kenapa? Kita sudah ditanamkan oleh Allah, kita sudah beroleh kasih karunia. Jadi semuanya bisa diselesaikan. Nah, makanya saudara yang dikasih Tuhan, Ia mendidik supaya kita meninggalkan kefasikan. Jadi di firman bilang kita dididik untuk meninggalkan kefasikan. Nah, orang fasik itu apa?
Orang yang suka bertengkar, orang yang suka membawa kabar-kabar, membawa gosip. Nah, kalau ada duduk sama-sama, gak akan dia bercerita. Tapi ketika saudara keluar dengan, tadi malam dia bilang begini, kemarin dia bilang begini. Nah, seperti itulah manusia. Maka itu harus dikikis oleh firman Tuhan. Hanya firman Allah yang bisa menegur orang. Kalau anda mau tegur, kadang-kadang dia salah tangkap. Nah, nantinya betul. Kita ini so begini, so lebih level lebih tinggi. Nggak ada, saudara. Di mata Tuhan itu kita semua sama. Saya punya ijazah, saudara. Saya punya ijazah sekolah Alkitab. Saya punya ijazah S1. Tapi saya tidak saya bilang biar saya jadi pendeta pembantu terus. Om gembala kalau mau pergi sekolah, saudara, mesti ada rekomendasi dari gembala. Nah, makanya itu saya datang bertanya kepada beliau, Om, ada program itu eksekutif kuliah. Kita kok cuma mau penguatan supaya lebih hebat, supaya lebih bagus dan berkemampuan. Firman Tuhan dia bilang, Bro, S1 itu suka, oh boleh, jadi ya, dia pegang batu untuk di situ, baru dia tumpang tangan, dia bilang, dia doakan, mulai hari ini pendeta membantu. Ya sudah, itu kita so bangga dengan Tuhan. Kita so rasa luar biasa Tuhan itu. Karena walaupun kita pandai, kita punya kepintaran yang lebih, melebihi. Sekarang ada orang kalau ada tuh alat jalan itu, oh dia melebihi DPIQ, ada dinilai di atas rata-rata. Tapi biar contoh orang biasa-biasa, tapi berkenan kepada Tuhan. Nah, orang kalau sudah lebih tinggi, kalau dia tinggi hati, aduh dia semua jadi sombong. Nah, kalau dia jadi sombong, aduh susah. Orang sombong susah sekali mau atur. Mau bilang begini dia, nggak salah. Padahal untuk dia kebaikan. Padahal untuk meluruskan supaya orang ibadah ini pekerjaan Tuhan. Supaya orang ini lurus, baku-baku hormat satu dengan yang lain. Waktu gembala ada, dia selalu kasih tahu, ini baku-baku hormat supaya itu pekerjaan mau hidup, pekerjaan Tuhan mau hidup. Kalau mau nih baku-baku marah, ya mau jadi. Nah, kita cuma pegang itu. Yang penting untuk Tuhan, cuma itu. Bekerja untuk Tuhan. Manusia itu sudah ini Tuhan, saudara mau cari muka manusia. 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 minggu masih boleh. Tapi di Senin depan, Selasa depan, bisa jadi lain. Bisa jadi oke, apa dia begitu? Oh, dia pendeta, tapi apa dia begitu? Itulah keterbatasan manusia. Apalagi ketika terbentuk dengan karakter-karakter yang karakter dari sekuler, ada banyak begitu. Ada tapi tamang boleh dikasih Tuhan. Dia sudah S2 tapi sekuler. Pak saudara yang beda. Nah, saudara dikasih Tuhan, namanya saudara dikasih Tuhan. Anda murid, ada guru. Apapun guru itu bilang, Anda harus ikuti, karena dia kan mau menerangkan itu, menjelaskan itu, agar supaya jadi murid jadi mengerti. Nah, ini guru. Jadi kalau Om Yosef bicara dulu ke anak-anak, dia suka tuh anak-anak jadi bagus dan dia berhasil. Ya anak-anak juga berhasil, saudara. Coba lihat, dua-dua ada. Jadi ada di real Tuhan. Nah, makanya saudara dikasih Tuhan. Kalau kita memberikan namanya masih anak masih muda. Nah, memang saudara yang dikasih Tuhan semua gereja. Nggak ada di sana di surga juga tanya. Karena gereja apa? Nggak ada. Itu Tuhan datang, apa ada backing? Nggak ada backing apa judulnya? Karena backing rusak itu pekerjaan Tuhan atau nyanda. Ada seperti itu, saudara. Nah, sekarang ini kan banyak kali kita malu. Bukan rahasia umum lagi. Orang intern sudah dikasih Tuhan. Gereja yang begitu besar, begitu megah, yang baru-baru ini mempunyai dapur yang paling hebat katanya di pastori se-Indonesia Timur, luar biasa. Itu saya dengar dari Ibu Gembala. Kamu juga, kita semua dengar. Ini yang majelis daerah ini suka datang di sini karena mereka mau lihat
Dapur kita itu yang paling hebat di Indonesia Timur. Nah itu sudah yang dikasih Tuhan. Ya kita orang mau bilang apa? Ya memang ada begitu. Tapi saudara dikasih Tuhan, kalau orang datang dia bilang ini bartender, ini bukan dapur. Bartender sudah tahu di mana? Bartender itu di hotel sudah. Nah saudara dikasih Tuhan, coba saudara masuk hotel Grand Puri, karena saya banyak kali mengadakan rapat-rapat. Nah di situ ada bartender, ada whisky, ada Jack Daniels, ada banyak. Nah lama-lama di situ semua ada tuh. Tapi tidak boleh harus itu Anggur. Anggur bukan tuh Anggur itu. Anggur tuh Anggur dengan Anggur beda. Ada tuh Anggur alkohol, ada tuh Anggur dari Israel. Atau kesegaran kita taruh itu. Haleluya. Seperti itu yang kita hakim. Lihat, jadi kita bingung, kita masuk di situ. Pertama kali kita lihat jadi kita membuktikan bahwa kita waktu ibu gembala bilang itu, kita belum masuk situ. Ketika kita lihat luar biasa tidak pun kita lihat suara tanpa bartender situ. Jadi duduk situ, kok ada tuh pelayan situ. Kalau di sana, kalau situ ada tuh pelayan, bapak mau minum apa, ibu minum apa? Mau minum Jack Daniels, mau minum champagne, dia bertaruh. Jadi saudara di situ, saya bilang, ini bukan dapur. Nah, tapi seperti itu yang terjadi. Nah, makanya itu kita semua tahu, itu semua sudah tahu. Salah dalam tutur kata. Nah, itu karena kebiasaan orang. Karena mungkin kebiasaan, selalu begitu artinya. Gembala itu lihat, selalu di selalu di hotel, selalu di itu. Mau di mana di hotel terus lihat. Tidak tertutup lagi. Lihat kemana di hotel itu, luar biasa. Haleluya, gembala kita diberkati. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, menurutnya saudara-saudara jangan saudara bawa tuh perpuluhan di mall ya. Nah kata begitu, bukti begitu tuh. Nah kalau dia kata, ini jawab. Kalau kita boleh, nah boleh. Maka itu saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang mungkin tidak terbentuk dari ya bagaimana itu program pembatuan kita mobil tidak bisa satu itu, tapi yang itu sudah dikasih Tuhan. Yang pada intinya ini ia mendidik kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Kalau mana berani jadi pendeta, tinggalkan tuh hal-hal duniawi. Kasih kabar itu dia. Ngana kalau ngana suka tuh begitu, nggak usah jadi pendeta. Ngana suka mau kaya, ngana jadi pengusaha. Sebabnya nggak ada pendeta kaya. Yang kaya hanya hatinya dan pemberian jemaat. Om Gembala, Om Otulonya nggak pernah selama dia khotbah saudara dikasih Tuhan, nggak pernah di atas mimbar pun dia bilang kemari kita kita ada seminar tentang perpuluhan. Nggak pernah. Nggak ada, tapi ketika mau berdoa, berdatangkan diri. Ya, untuk dibagi Tuhan dan Tuhan diberkati. Tapi kalau mau dipaksa saudara yang dikasih Tuhan, akan bertentangan hati orang masih manusia. Siapa begitu? Ya seperti itu yang terjadi. Kalau terima misalnya, kita ini namanya hamba. Biar gereja besar, namanya anak hamba, anak bilang teman kita ini so parah ini, so kekurangan. Jadi tolong bantu akan. Dan itu masih berlaku di ada 6 bulan ke bawah. Dan itu kita tunjukkan sebagai jemaat yang taat kepada gembala, taat kepada pemimpin, taat kepada gembala, taat kepada pimpinan gereja. Nah semua Tuhan backing saudara. Mau hal duniawi pun tong backing. Karena apa saudara yang dikasih Tuhan? Ada yang tahu pada duniawi ini, ya sudah terlanjur bawa kasih juta deh. Mau bantu kasih juga. Nanti Tuhan punya nilai. Tapi karena Tuhan lebih baik, karena Tuhan ini ada kasih karunia, Tuhan juga haleluya, dia juga Tuhan berkati. Padahal itu jemaat lain juga berbagi. Setengah mati ini kurang malu. Ya
sudah tanggung jawab malu, tunggu jawab. Segala sesuatu ada masanya sudah dikasih Tuhan. Nah maka itu sudah dikasih Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu kita ini sudah dididik kita hidup. Nah, supaya kita hidup bijaksana, adil dalam beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kalau kita beribadah begitu, adil di dalam kita beribadah begitu, mesti ada adil, yang belum ada apapun itu nama. Ada belah tetaplah. Nah tetaplah itu leader tahu sesuatu terjadi itu karena leader. Om Yosef tidak dia mau jadi apa tetap dia teguh, jangan terus jangan panggil. Om Yosef yang pernah di rumah mau dibilang begini, turun luar pasang diri, so tak betul dia. Atau Beli, mana jo Beli tunggu, dengan Om Niko maju terambat, tidak betul dia. Tidak pernah saudara, karena itu akan menimbulkan masalah yang besar. Apalagi dalam persekutuan yang begitu besar, otaknya beda-beda, otak STH beda, otak master beda, otak sekuler beda. Nah, maka itu ada jemaat, ada pelayan. Nah kalau sudah ada berbeda tuh pelayan dengan nanda, maka terjadilah hal yang amburadul. Banyak kali duntugur, ini sudah tidak pakai aturan siapa? Itu mesti tiap tahun ada apa itu namanya? Ada rapat tahunan, baru program perencanaan penggantian kabinet, penambahan kabinet, mati nyanda. Kalau kita lihat banyak kali nyanda, so nyanda no, sampai gembala menangis sudah. Bro, minta maaf, siapa? Ini begini, so bukan kita pikir, ya bagaimana? Om, tunduk dari bagi Tuhan, berdoa di Om, ya sudah. Karena apa sudah dikasih Tuhan? Apa tuh pendeta apa dia bilang? Dia bilangnya seperti itu. Kalau ngana jadi wangi, jangan tambah wangi-wangian. Kalau wangi masih boleh, tapi kalau sewangi-wangian itu berbahaya. Dan itu akan berdampak pada, ya dia berdampak itu, dia berdampak besar sekali, dia berisiko besar sekali. Bakal ada pimpinan. Karena apa? Ya karena itu. Salomo, karena engkau telah mengambil istri-istri di luar Israel, di luar Yahudi, di Mesir, maka mereka mengajak engkau melakukan hal-hal yang tidak baik. Salomo jatuh. Salomo, aduh apa tuh hikmat paling luar biasa. Tapi ketika dia campur dengan orang yang sekuler, apalagi backgroundnya itu Mesir dulu bukan ini. Mesir dulu belum koda, belum bilang ke Salomo, karena begini-begini. Terus Salomo sungguh. Apalagi di Mesir itu terkenal dengan perempuan-perempuan cantik. Nah apa yang bilang Pak Salomo? Salomo backing. Biar semua biar atau berbalik, dia backing saudara. Yang ada apa? Hati ini menangis. Saya pernah bawa gembala, bawa gini. Siapa om? Rumah sakit kita. Siapa ada sakit atau rumah sakit? Ada berangkat tuh pengajar, ada berangkat ke sana. Oh haleluya. Mari. Jadi politik pilih. Acara tetap politik. Bagaimana om? Oh enggak, kita kuat. Enggak om, enggak paling om so parah. So bawa duduk begitu. Kalau keras tuh buat dari minum. Sudah mari kalau itu. Bawa terus ini gitu. Nah yang kita ambil yang baiknya. Yang ambil itu yang baik. Tapi yang baiknya dia punya mental yang kuat. Jadi biar dia susahkan. Walaupun dia disakiti, baik dalam intern, kok kita tahu. Aduh kita bermata satu ini udah kena piring. Oh, kita kena piring. Oh, ada kena piring. Nah, kita nggak membawa, kita nggak mesti cerita. Ada kena piring mungkin om sudah bawa ambil apa sih cerita di piring. Tiba-tiba ada orang bilang, aduh, ada tuh perempuan dari mana tuh? Dia dah lego tuh piring, udah tembus, jadi kena pompa ini. Oh begitu dah. Nah, jadi dari situ kita simpulkan. Oh, begitu dah. Nah, jadi seperti itu. Seperti itu yang terjadi saudara ini Tuhan. Malam-malam orang pada pepluk, semua naik ke atas. Om sudah tidur. Om sudah dalam keadaan
orang sama dan nekat. Karena itu kamar bagus. Siapa taruh ditambah baju-baju, tambah beli baju sudah. Jadi kita diomongin karena ada itu nih boleh kan terus tidur itu. Kita bilang ini om kasihan, om dari kekayaan banyak sekali. Kau sama motor hutan, siapa di situ? Taruh di dalam di situ. Mau dia apa dia bilang? Mau dia spring bed, mau dia apa? Ya om bedoi gua nikmati itu. Tapi saudara nih kasih Tuhan, kita nih tahu siapa tahu sama dan lain kongsi di situ. Nah mungkin atau om suka tuh juga kan? Mungkin om suka. Jadi aturannya nggak mau, aturannya nggak mau bantah om. Om cuma bilang sumbayang kita. Biasanya om dia bilang mari tolong berdoa. Tapi saudara enggak saudara. Dia minta berdoakan untuk kita. Nah seperti itu yang terjadi. Nah mungkin saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati. Kalau hamba Tuhan dia biji mata Allah. Biar par. Nah apa banyak orang itu. Tapi itu kembali kepada yang sudah dibentuk dengan kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan. Nah maka itu bertahan kita orang semua ada jalan dan ketika kita juga membela. Jadi ya tolong bodoh, tolong membela. Oh boleh, nggak apa-apa, kasih kesempatan. Ya, sudah. Jadi tolong tanggung semua. Majelis tanggung. Salah. Ini majelis bakal lain keluarga. Jadi ini satu teguran motoran supaya baik-baik kalau melaksanakan pekerjaan Tuhan. Dan orang satu kayak ada baik-baik tuh, ada baik-baik dalam pelayanan sama-sama Torah. Tapi ketika dimasuki dengan ini, apa itu? Ia karena kasih karunia Allah menyelamatkan kita semua, maka manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kebajikan dan keinginan-keinginan dunia. Sebenarnya tuh dunia sudah ditinggalkan, tapi ketika ada godaan seperti malaikat, padahal ke dunia-duniawian. Nah maka itu bercampur baurlah ke duniawian dengan kerohanian, maka mimbar pun menjadi tambah marah-marah. Sedang kita bagi ini saudara, kita ini mau marah-marah orang, apalagi hal yang sakral yang selalu kita orang dengar akan firman. Dari situ tembus ngoni kok mesti iko apa, iko tuh kita begitu. Kalau nyana, oh kita ADART begitu, Saudara nih kasih Tuhan, yang paling kuat di dalam kejemaatan itu adalah majelis pelayan dan jemaat. Itu paling kuat. Di ADART begitu. Kamu bilang, gembala otoriter, salah. Ini tidak ada nih. Kita ada buang tetangga. Kalau menurun ke anak-anaknya, gimana? Karena itu Alkitabiah apa sebab? Pentekostal Family dia bilang begitu. Kenapa dia bilang begitu? Aku akan membuat terunamu, anak-anakmu perkasa di bumi. Dan itu terbukti saudara ini. Anak-anak gembala ulung perkasa sampai di Amerika jadi gembala. Nah, tapi saudara lihat apa yang terjadi sekarang ini. Rusak. Kenapa? Salahnya orang bela. Oh boleh. Nggak apa-apa. Kerjakan lah. Sampai ini apa? Dia backing. Mau tanggung jawab. Sampai begitu saudara. Nah, jadi sama-sama ini. Orang berjalan. Dan harus keluar. Karena apa? Itu pimpinan sudah tidak ada. Pimpinan yang membentuk orang itu sudah tidak ada. Nah ketika sudah dikasih Tuhan, cuma 4 bulan nak kuliah tuh. 1 tanpa dulu. Jadi kita tahu 4 bulan kuliah. Tiba-tiba hamil. Ya sudah, jadi berarti belum dibentuk secara benar. Dan itu kita ada sama-sama kita lihat. Dan begitu juga, oke. Di sekolah kita tiba-tiba datang saudara satu lete. Saudara Suli Wawan datang. Mau nih pendeta, mau nih siapa? Dia cuma apa dia bilang peninjau. Oh, kalau peninjau cuma dia pergi kemudian pulang. Pantasan semua maunya. Alasan, majelis daerah. Tapi
Tapi Pak Tuhan majelis daerah. Boleh deh saya belajar per kita. Doktor. Nah itu. Salah sudah dikasih Tuhan. Oke di gawang. Biar DP anak nyata ada cerita. Duduk. Ngana melawan. Kita bikin sekolah di luar. Ya. Jadi sudah. Jadi masuk mati. Tapi banyak bertobat. Kita pilih gawang. Lalu. Dapat sayang itu udah. Oh semua tahu saudara itu. Tapi tidak jadi pendeta. Dan om kawan dengan duduk. Nggak ada cerita. Mau Pak Rektor Bapak. Nggak langsung ditaruh. Nggak jadi. Sarjana teologi. Nggak ada. Belajar saudara. Nah itu adalah hal yang luar biasa. Yang juga kita sesalkan. Yang kita sudah penuh kasih karunia bersama-sama. Yang tadinya pernah muat di foto. Tiba-tiba ada itu. Saya lagi pergi ambil rapor. Tuh pertama-pertama. Soalnya nggak ada. Memang ada banyak kepalsuan yang ditunjukkan. Makin banyak yang berbuat kepalsuan, makin Tuhan kasih tolong parahnya. Ini Alkitab nggak pernah salah, saudara. Dari dulu sampai sekarang anak bikin ada tulis apa yang anak tabur itu yang anak tuai. Coba memilih, jangan jauh-jauh anak-anak. Begitu. Karena apa? Baru jadi tiba-tiba jadi. Baru jadi bilang haleluya. Ini Alkitab luar biasa. Nggak pernah tahu. Luar biasa semua digenapi. Kalau mau pikir sudah dikasih Tuhan. Kita Pak, manusia ada apa itu saudara di situ? Cuma nama hilang. Saudara cek kamar kok, haleluya. Ya, kerja buat Tuhan. Dia yang tahu terus saudara dia kelakakan. Duit di sana saudara. Ini benar. Oh haleluya. Siapa ini? Oh puji Tuhan. Dia ada tinggal 4 orang. Oh haleluya. Berarti puji Tuhan. Dia ada tinggal penghuni. Ya puji Tuhan. Nah, seperti itu yang terjadi. Banyak sekali tiba-tiba. Apalagi Om Yosef mau buku firman. Aduh, untung Om Yosef 4 menit orang. Kalau nggak ada saudara yang dikasih Tuhan. Om Yosef juga penuh cobaan. Om Yosef itu sendiri. Nah kalau semua panggil di pantai, kalau cuma berdua dia bilang no, nggak usah. Ada banyak kan seperti itu. Setelah lihat aduh Om batu segi kan ibadah. Aduh Om batu segi mai tua so pergi. Dan tiba-tiba wanita mana dia dari Koyama pagi-pagi so pergi. Baru nunggu sudah jadi ini. Haleluya. Ya seperti itu. Karena apa kali saudara dikasih itu begitu. Padahal ada ibadah sama-sama. Ada ibadah. Tuh, di daerah. Kayak batu segi. Nah kita yang jadi bikin itu laporan tuh. Tanya, siapa tuh dia itu? Kita kirim, ini apa? Ini. Sama-sama ini. Sampai tadi kan tanya, siapa itu? Ini. Oh tuh pagi-pagi pendeta. Siapa? Ani, pendeta Ani. Memang di situ dia selama dari nol tuh gereja ke situ dia. Yang orang kasih laporan begitu. Tuh ini siapa? Nah, datang lagi martu yang dia tutup mulu kok, tere-tere. Jadinya sudah banyak progres tuh. Seperti itu sudah jadi. Yang paling berbahaya adalah seperti itu. Nah, makanya itu sudah dikasih Tuhan. Jadi kita kembali ke Alkitab kurang sedikit Tuhan. Dan sudah dikasih Tuhan dengan menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi tong kerja buat Tuhan, kasih lihat tuh bagus, kasih lihat tuh yang sedap didengar dan saudara yang dikasih Tuhan, maka sama akan ya saling menegur tidak apa-apa. Tolong masuk surga. Nah biarpun orang ibadah banyak tadi, suara tangan luar biasa. Sampai Ani bilang, ada yang kesurupan, oh haleluya. Itu bilang apa? Asli, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, seperti itu terjadi. Itu bukan dari, kadang-kadang saudara yang dikasih Tuhan, bukan dari Tuhan. Itu Roh Kudus masuk ke orang yang tahu itu hanya Tuhan. Ada lagi roh lain. Saudara yang dikasih Tuhan saya tiap kali
perkemahan mesti karena ketua. Jadi pemindah lapangan, contohnya Bang Michael. Di situ kira-kira 300 tuh. Kerasukan saudara. Anda bayangkan menyanyi, sudah lebih panas tuh. Kurang kan dia sudah bagi itu apa? Panggung. Nah itu bukan Roh Kudus. Itu panggung kehormatan di suci skop. Banyak. Bukan cuma, kalau cuma satu, boleh, tapi ini semua. Dia bekerja apa? Dia pembina lapangan, pendeta-pendeta panggil doakan tuh. Dia sudah nggak berhenti. Kenapa? Iblis masuk. Maka itu kan soal ada takaran-takaran yang ini. Yesus bilang, tidak tahukah kamu? Tidakkah sanggupkah engkau berdoa hanya 1 jam saja? Nah, apa Pentakosta itu? Sedangkan Tuhan Yesus bermurid, dia nggak mampu. Sampai kemarin, cuma 1 jam ada tasono. Dia bilang, ngoni murid-murid, cuma 1 jam. Tidak sanggupkah engkau 1 jam untuk berdoa kepada Allah? Nah, kalau orang ini 1 jam rasanya nggak lama. Lebih jago dari itu murid-murid. Ada yang dari Korea dia berdoa sampai 7 jam, sampai 8 jam. Nah, sana di tuh logi tanpa kerjaan. Itu orang Korea semua. Nah, mereka rata-rata bertanding kelamaan dalam berdoa. Pernah dalam bikin acara sih lama saudara. Nah seperti itu. Jadi kita ini saudara dikasih sebenarnya orang-orang hebat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Nah makanya itu saudara ini yang dikasih Tuhan tinggal bagaimana pengendalian diri kehidupan kita dan karena apa? Kasih karunia Allah yang telah Dia berikan kepada kita dan kita akan menjadi penurut Kristus dan kita jadi saling memberkati dan kita saling menghormati dan saya yakin dan percaya ketika itu kita laksanakan maka kita semua akan naik ke surga bersama-sama. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal datang dalam kehidupan semua dan firman Tuhan malam hari ini walaupun saya sudah berhenti berbicara, saya tahu ada Roh Kudus yang ada di hati saudara itu semua ini ada punya Roh Kudus. Mari kita berdiri menyanyi lagu yang kita Roh Kudus yang manis. Kudus yang manis datang ke atasku, Roh Kudus yang manis datang ke atasku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarangku, Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarangku, Roh Kudus yang manis. Buka hatimu saudara. Amin. Haleluya. Biar Roh Kudus yang bekerja di hatimu. Biar Tuhan malam hari ini kami bisa teguh dalam menghadapi cobaan yang Tuhan kuasakan. Yaitu kita butuh kuasa Roh Kudus. Amin. Kita memberikan kami Roh kuasa Tuhan. Agar supaya pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan baik dan yang tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan dan tentunya untuk Haleluya. glory bagi namamu Tuhan. Amin. Haleluya. Kami yakin kau ada di sini Roh Kudus. Amin. Ada di hati-hati kami. Sanggup merubah kehidupan kami. Amin. Ada hati-hati yang keras. Ada hati-hati yang dahulunya suka melakukan hal yang tidak baik malam hari ini. Berdamailah dengan Tuhan, berdamai dengan Allah. Amin. Maka Dia akan memakai kita semua. Haleluya. Supaya hamba-hambanya menjadi saluran berkat dan saling memberikan kesempatan saling mengangkat satu dan yang lain. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Glory bagi namamu Tuhan. Saya yakin Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Amin.
datang ke audiu, datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Benar Tuhan, Amin. kami selalu membutuhkan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Setiap langkah kehidupan kami, firman Allah sudah berbicara dalam kehidupan Amin. Amin. yang datang membuat kehidupan percaya kami sebagai Tuhan pelayanan Tuhan yang ada di hati kami serahkan setiap kehidupan kami Penuh pribadi lepas pribadi. Haleluya. Kami membutuhkan kekuatan Tuhan, kami membutuhkan kuasa Mampu menjalani hari-hari kami Haleluya. dan juga Tuhan lebih khusus buat pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GPD Indonesia ini. Tuhan, Engkau jamah setiap pribadi kami, kuasai kami Tuhan, agar kami Tuhan bertindak sesuai dengan kehendak dan maunya. Amin. Bagi Tuhan pemimpin kami, kepala kami Tuhan, mari Engkau lembutkan hatinya. Amin. Engkau Tuhan berbicara dalam kehidupan. Haleluya. Biarlah Tuhan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus Tuhan, Amin. hati-hati yang keras Tuhan dilembutkan Amin. di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dia bertindak sesuai dengan apa yang menjadi kemauan Tuhan, bukan keinginan diri sendiri. Amin. Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kehidupan dari pemimpin kami Tuhan, Amin. kepala kami. Kami serahkan Tuhan setiap kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Haleluya. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam kehidupan Amin. kami. Kami butuh Engkau Tuhan di Haleluya. akhir zaman ini menjalani kehidupan kami ini. Amin. Biarlah Tuhan ada firman Allah dan ada Roh Kudus Haleluya. yang menerangi kami, Amin. yang menuntun kami Amin. kepada jalan-jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu lewat firman Allah yang sudah disampaikan, berkati pribadi, keluarga, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan bagi kami yang sudah mendengarkan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan sebentar juga kami akan meletakkan korban persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.